Jadi kata kuncinya bukan libur Ramadan tapi pembelajaran di bulan Ramadan. Gitu ya kata kuncinya. Jadi libur Ramadan itu bahasanya bukan libur Ramadan ya. Karena ada yang nulis libur Ramadan, bahasanya pembelajaran di bulan Ramadan. Mendikdasmen tegaskan tidak ada istilah libur sekolah saat Ramadan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Profesor Abdul Mukti menegaskan tidak ada istilah libur saat Ramadan 2025 mendatang. Menurut Profesor Mukti, pemerintah menggunakan istilah pembelajaran saat Ramadan dalam menyusun jadwal sekolah saat Ramadan. Jangan pakai kata libur. Tidak ada pernyataan libur Ramadan, adanya pembelajaran di bulan Ramadan. Kata kuncinya bukan libur Ramadan tapi pembelajaran di bulan Ramadan, kata Profesor Mukti dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Minggu, 19 Januari 2025. Kendati demikian, Profesor Mukti menegaskan, pembelajaran sekolah saat Ramadan sampai saat ini masih digodok dan dibahas bersama sejumlah menteri. Masih menunggu terbitnya C. Antara lain, Mendikdasmen Profesor Mukti, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK, Pratikno, Menteri Agama, Menak, Nasaruddin Umar, hingga Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Tito Karnavian. Kemudian saya dan KSP. Sudah kita bahas lintas kementerian. Sudah ada kesepakatan bersama, ucapnya. Terkait mekanisme pembelajaran saat bulan Ramadan, Profesor Mukti meminta semua pihak menunggu terbitnya surat edaran, C. Tinggal tunggu saja terbit surat edaran bersama. Nanti tunggu saja, tunggu sampai C keluar, jelas Profesor Mukti. Dampak libur saat Ramadan. Perhimpunan Pendidikan dan Guru, P2G, pun memperhatikan wacana pemerintah meliburkan sekolah selama Ramadan. Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim menyebut bahwa ada banyak dampak yang harus dipertimbangkan pemerintah. Salah satunya, gaji guru sekolah atau madrasah swasta yang terancam terpotong atau tidak dibayar akibat libur 1 bulan. Ada 5 faktor yang perlu dikaji. Satriwan sendiri merincinya seperti ini. 1. Layanan pendidikan bagi non-muslim. Prinsip utama layanan pendidikan dan pemenuhan hak anak dalam pendidikan. Prinsipnya layanan belajar berlaku untuk semua siswa. Jika libur ini berlaku secara nasional, maka berdampak juga pada siswa agama non-Islam. Harus dikaji secara holistik, jika libur ini hanya mengakomodir siswa beragama Islam, bagaimana siswa non-Muslim? Jika mereka libur, mereka tidak mendapat layanan pembelajaran. Jika mereka tetap sekolah, ini juga mendiskriminasi layanan belajar siswa Muslim yang libur, ucap Satriwan Salim, dilansir dari rilis P2G, Minggu, 5 Januari 2025. 2. Gaji guru berkurang. Para guru sekolah madrasah swasta khawatir gaji mereka akan berkurang signifikan jika siswa libur sebulan penuh. Karena orang tua pun keberatan membayar iuran SPP karena anaknya libur sekolah. Guru-guru swasta di daerah khawatir, kalau liburnya full selama puasa, nanti yayasan akan memotong gajinya signifikan. Padahal kebutuhan belanja saat bulan puasa ditambah Idul Fitri keluarga meningkat, lanjutnya. Data yang dimiliki, menunjukkan 95% madrasah berstatus swasta, dan sebagian madrasah swasta itu dikelola dengan SDM dan anggaran minim. Gaji gurunya pun di bawah 1 juta per bulan. Pemerintah mesti memikirkan nasib dan kesejahteraan guru swasta kecil, jika sekolah libur sebulan penuh. 3. Perlu modifikasi jam belajar. Menurut Satriwan, setiap Ramadan jam belajar memang berkurang atau mendapatkan penyesuaian. Jadi sebenarnya bisa tetap masuk sekolah, namun jadwal pembelajaran selama Ramadan dimodifikasi, diatur ulang, lalu dikombinasikan dengan kegiatan sekolah bernuansa pendidikan nilai kerohanian. Misal saja, dengan mengurangi jam pelajaran di SMA, MA, SMK dari 45 menjadi 30 hingga 35 menit. Kemudian mengubah jam masuk sekolah lebih siang dan lebih cepat pulang. Atau juga belajar aktif hanya 2 minggu pada pertengahan Ramadan. Sisanya sekolah mengadakan program pesantren Ramadan. Jadi opsinya ada banyak, lanjut Satriwan. Siswa tetap belajar menuntaskan kurikulum, tapi juga tidak meninggalkan aktivitas spiritual Ramadan.
sekolah membuat program pembelajaran khusus Ramadan. Ramadan menjadi momentum siswa dan guru meningkatkan literasi, baik literasi agama seperti membaca dan mempelajari kitab suci, sejarah Islam, kajian karakter tokoh, atau literasi umum. 4. Bisa memunculkan lemahnya pengawasan. Lemahnya pemantauan dan pengawasan siswa oleh guru dan orang tua jika sekolah diliburkan. Jika siswa dan guru sepenuhnya libur, fungsi pengawasan dan kontrol belajar di rumah sepenuhnya di orang tua. 5. Dampak libur berkepanjangan. Pemerintah hendaknya mempertimbangkan dampak negatif libur berkepanjangan. Pertama, akan menambah learning loss. Gap terlalu lama tidak belajar di beberapa negara subtropis yang memiliki musim panas, mereka juga meliburkan siswanya. Namun dibarengi dengan kegiatan perkemahan atau kursus intensif di luar sekolah. Harus ada persiapan ketika bulan Ramadan tidak sekolah. Waktu libur di rumah akan terporsir untuk screen time. Adiksi remaja pada gawai telah menjadi masalah global sekarang. Alih-alih mengisi Ramadan di rumah, yang terjadi anak asyik bermain media sosial internet seharian penuh. Jangan sampai libur selama Ramadan menjadi ajang anak lama-lama berselancar di dunia maya, mengakses konten negatif kekerasan, game online, bahkan pornografi, ucap Satriwan. Ketiga, siklus kekerasan yang dilakukan remaja pada musim liburan. Ini akan menemukan momentumnya saat libur Ramadan, karena memang banyak kasus tawuran dan kekerasan lainnya terjadi pada musim libur. Apalagi Ramadan itu anak-anak remaja berkesempatan keluar malam lebih lama. Bahkan sampai sahur. Ini perlu pengawasan dan pengaturan yang ketat, pungkas Satriwan. Liburan suci penuh cahaya, janji terucap berulang saja. Kata pembelajaran menggantikan libur, namun rakyat kecil tetap tak makmur. Guru swasta mengeluh lirih, gaji tak cukup, mimpi kian letih. Anak negeri di persimpangan jalan, hak mereka bagai bayangan. Guru swasta mengeluh lirih, gaji tak cukup, mimpi kian letih. Anak negeri di persimpangan jalan, hak mereka bagai bayangan. Jangan hanya mengganti nama, seolah kerja hanya drama. Beri solusi nyata yang bermakna, bukan sekadar wacana. Waktu belajar dikurangi sedikit, namun problem tetap sulit. Learning loss kian menumpuk, masa depan jadi suram dan kusut. Adiksi layak kian menjadi, moral anak makin terhenti. Di mana pengawasan yang dijanjikan, hanya retorika tanpa tindakan. Jangan hanya mengganti nama, seolah kerja hanya drama. Beri solusi nyata yang bermakna, bukan sekadar wacana. Adiksi layak kian menjadi, moral anak makin terhenti. Di mana pengawasan yang dijanjikan, hanya retorika tanpa tindakan. Ramadan suci harusnya berfaedah, bukan ajang membagi keresahan. Program nyata bukan sekadar kata, itulah yang ditunggu bangsa. Hentikan ilusi perubahan palsu, rakyat butuh tindakan yang lugu. Untuk generasi bangsa yang maju, dengarlah jeritan dari